Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat, perlindungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sehingga kami dapat mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab, dan segala aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau belajar untuk lebih lagi mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-3. Tertulis demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Inggris saat ini mengalami krisis bahan bakar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan ke stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan. Dan kurangnya pasokan ini disebabkan oleh karena kurangnya jumlah sopir truk sebagai akibat dari Brexit. Selain bahan bakar, berbagai barang kebutuhan seperti sayur, buah-buahan, sembako dan barang-barang lainnya juga menjadi sangat berkurang jumlahnya. Nampak di berbagai toko kecil dan supermarket besar di Inggris, rak-rak yang kosong karena tidak ada stok. Untuk mengatasi hal ini, saudara, pemerintah Inggris mengerahkan banyak tentara untuk menjadi sopir truk untuk membawa pasokan bahan bakar dan juga bahan pangan ke berbagai kota. Peristiwa ini menyadarkan banyak orang bahwa selama ini peranan sopir truk begitu penting bagi ketersediaan bahan bakar dan berbagai bahan kebutuhan hidup. Biasanya pekerjaan sopir truk dianggap remeh dan sopir truk dianggap profesi yang rendahan. Padahal karena peran mereka lah kita bisa mendapatkan berbagai barang dan bahan yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini tertulis bahwa Naaman, seorang panglima tentara Aram, mempunyai seorang perempuan Israel yang menjadi pelayan pada istrinya. Sebutan sekarang yang cocok untuknya adalah seorang pembantu atau asisten rumah tangga. Oleh karena dialah, maka Naaman mendapatkan petunjuk untuk mengalami kesembuhan dari sakit kustanya. Seandainya istri Naaman dan Naaman juga bersikap meremehkan dan merendahkan asisten rumah tangga mereka itu, maka Naaman pasti akan terus hidup dengan penyakit kustanya. Satu pelajaran dari kisah dalam ayat-ayat ini buat kita adalah agar kita tidak memandang rendah orang lain. Jangan menganggap orang lain bodoh, rendahan, tidak tahu apa-apa, atau tidak berguna. Kalau kita mempunyai sifat yang seringkali merendahkan orang lain dan sering menilai orang lain dari status ekonomi atau profesinya, mari kita berubah, saudara. Jangan kita hanya menghormati orang yang memiliki status atau profesi yang nampaknya bagus, tapi hargailah semua orang karena kita saling membutuhkan. Dalam Lukas 7 ayat yang kedua terdapat kisah tentang sikap menghargai orang lain. Tertulis dalam ayat tersebut, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perwira Romawi dalam ayat ini begitu menghargai hambanya dan tidak mau membiarkan hambanya sakit dan mati. Ia mencari pertolongan dari Tuhan agar hambanya itu sembuh. Sikapnya menunjukkan penghargaan yang besar terhadap hambanya itu.
Ia mengupayakan yang terbaik untuknya. Ia tidak meremehkan atau merendahkan, tapi menghargai hambanya sebagai manusia yang harus dihargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghargai semua orang dari segala suku dan bangsa. Ia menghargai anak-anak, ia menghargai orang-orang yang sakit, yang miskin, yang menderita, dan yang terkucilkan. Mari kita juga, saudara, mengikuti teladan Tuhan. Jangan meremehkan atau merendahkan, tapi perlakukan setiap orang dengan rasa hormat tanpa memandang latar belakang mereka. Hargailah semua orang sebagaimana Tuhan juga menghargai kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mendidik kami untuk menghargai orang lain, tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak menilai rendah orang-orang yang profesinya kelihatannya tidak prestis, tapi menghargai semua. Kami mau mengikuti teladan-Mu ya Tuhan, yang menghargai semua orang, dari semua kelompok umur, dari semua golongan, dari semua apapun status, profesi, dan keadaan ekonomi mereka. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mengasihi dan menghargai, tidak membeda-bedakan, tidak merendahkan, tapi menghormati. Karena Engkau ya Tuhan juga begitu menghargai kami. Di mata-Mu kami berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, sedang dalam rencana dan kerinduan di masa yang akan datang, dan juga yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau melawat, Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan, nyatakan mujizat-Mu, dan berikan kekuatan serta kesehatan yang sempurna bagi yang sedang sakit pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, agar lawatan Tuhan terjadi. Setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.